Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, anak-anak ustazah, senang sekali rasanya kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita kimia. Ini menuju ujian ya. Menuju ujian, jadi harus tetap semangat mempersiapkan diri untuk ujian ini ya. Ustazah kan udah kasih kemarin yang AKM-nya itu udah ada yang baca belum, kayak mana itu soalnya? Hah? Udah ya? Kira-kira gimana? Enak kan? Bisa ya, insyaallah ya, kita usahakan ya. Bismillah lah, nggak usah pala stres-stres sekali. Nah, Ustazah mau menjelaskan alah. Sini. Ustazah mau menjelaskan dulu kemarin tentang kimia. Yang X itu banyak yang miskonsepsi. Ustazah melihat itu kan ada hubungannya dengan materi matematika. Udah belajar kalian itu di kelas 10 kalau saja tidak salah, tentang perpangkatan, ya kan? Tentang perpangkatan. Nah, kan dia begini soalnya ya. Jadi kan kan kita ketahui kemarin itu jadi 16 ya. Iya kan, 16 sama dengan 2 pangkat 20 kurang X per 10 kali 200 berapa itu? 256, ya kan? Ini kan, ini kemarin kan? Betul? Oke. Nah, ini caranya, ini kemarin ada yang buat begini, 20 bagi 10 jadi 2 gitu, itu tidak boleh. Atau kalaupun kalian mau buat seperti itu, harus begini dia, kayak yang dibuat Fatimah bagus, 16 sama dengan, kalian sederhanakan menjadi begini, 2 pangkat 20 per 10 kurang X per 10, ini baru boleh. Baru kalian bisa mematikan ini. Nah, baru 2 X tetap X per 10 tetap gitu. Kalau misalnya kalian cuma bagikan 20 bagi 10 2 jadi 2 kurang X, itu tidak bisa ya. Nggak bisa kayak gitu secara matematikanya. Jadi kalau cara sederhananya seperti yang saya sebut itu, bentar dulu. Nah, gini kan aja. Ini ya, kita balik ke sini. Ini ke sini, gabungkan dia. 16 per 256 gitu. Sama dengan 2 pangkat 20 kurang X per 10. Kayak gitu dia. Udah? Lalu ini kita sederhanakan. 16 per 256 kan bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama bagi 16 ya. Kemarin ada Ustazah lihat udah ada yang seperti itu, udah bagus. Udah, sama-sama kita sederhanakan, sama-sama bagi 16. 16 bagi 16 itu adalah 1. Udah? 256 bagi 16 itu adalah 16. Ya kan? Sama dengan 2 pangkat 20 kurang X per 10. Nah, 1 per 16 ini kan kalau kita sederhanakan, 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. Jadi kita sederhanakan menjadi 1 per 2 pangkat 4. Ini sama ini dengan ini. 1 pangkat 4 itu 1 ya. 2 pangkat 4 itu 16. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. 2 pangkat 4 16. Biar bisa dimatematikan aja gitu maksudnya. Sama dengan 2 pangkat 20 kurang X per 10. Sudah? Nah, lalu inilah matematikanya masuk. Nih 1 per 2 pangkat 4 ini kalau kita ubah jadi pangkat, jadi pangkat minus ini jadinya kan, jadi berapa ini? 1 per 2 pangkat 4 jadi berapa itu? Kalau kita buat jadi pangkat 2 pangkat minus 4, betul nggak ini? Ya kan? Kayak gitu kan? Kalau 1 per 2 saja itu kan 2 pangkat minus 1 itu. 1 per 2 itu artinya sama dengan 1 per 2 di matematika kan udah belajar di kelas berapa kalian itu? 1 per 2 itu kan sama dengan 2 pangkat minus 1, betul? Ya kan?
Jadi kalau dia 1/2 pangkat 4, ini artinya adalah 2 pangkat minus 4 gitu. Itu ya, 2 pangkat minus 4. Jadi 2 pangkat minus 4 sama dengan, balik lagi kita ke sini, 2 pangkat minus 4 sama dengan 2 pangkat 20 kurang X per 10. Gitu, mana pulpennya tadi? Sudah? Kalau sudah ada yang sama, udah bisa kita matikan. Ini duanya matikan, ini matikan, ini matikan. Sisa siapa? Udah sisa minus 4 sama dengan 20 kurang X per 10. Sudah seperti ini dia bentuknya. Maaf ya, ada pengganggu ini. Sudah? Kalau udah begini gampang. 4, janganlah. Minus 4 kali 10. Sama aman ya. Dia mau belajar kimia juga, kayak mana? Mau jadi profesor, dia masih kecil. Nah, oke. Minus 4 kali 10 minus 40. Sudah? Sama dengan 20 kurang X. Maka X sama dengan bagaimana? 20 kurang, jadi tambah 40 kan? Jadi X sama dengan 60. Ayo, betul? Betul nggak ini? Min atau positif ini? Iya, sama itu nanti. Jadi kalaupun kita buat kayak gitu, min X, ini kita buat sini kan, sama dengan 20 diapain? Ini ubah ke sini kan, jadi tambah kan? Ini pindah ke kanan kan, tambah 40. Min X. Itu dia, makanya ini X-nya pindah ke kiri, jadi X-nya bernilai positif. Sudah? Jadi 20 ini ke sini jadi positif, makanya 60. Kalau saja cara gampangnya itu, kalau kita mau masukkan ke sini, benar enggak dia itu ya? Ini X-nya 60. Ini kalau kita buat begini pembuktiannya, minus 40 sama dengan 20 kurang X, gitu kan? Coba kita masukkan ini 60. Minus 40 sama dengan 20 kurang 60. Betul enggak 20 kurang 60 itu minus 40? Betul kan? Nah, iya, berarti X sama dengan 60. Jadi ada beberapa orang saya lihat sudah betul caranya 60 nilainya. Ada juga beberapa orang yang caranya kurang pas tapi nilainya 60 pula gitu kan. Dari mana caranya pas 60 nilainya pas 60 tapi caranya kurang cocok saya lihat ya. Tapi ada beberapa orang yang saya lihat sudah bagus jalannya, walaupun nggak persis kayak Ustazah. Kalau Fatimah kayak Ustazah lihat tadi itu dia buat kayak gini, dia 20 per 10 kurang X per 10 kayak gitu dia buat ya. Jadi ini dia pelajaran matematika kalian ini di waktu kelas 10 kalau Ustazah tidak salah ya. Nah, coba angkat tangan, siapa lah yang pas nilainya 60, yang betul 60 hasilnya? Angkat tangan coba. Raha, si Agina betul, Syakira betul. Siapa lagi? Ada beberapa orang lah pokoknya. Yang lainnya jawabannya ada yang berapa ya? Lupa Ustazah. Ya, jadi begitu ya anak-anak Ustazah ya. Seperti inilah dia penyelesaiannya. Karena apa? Ini nanti inilah yang mau kita bahas ini. Sekarang ini kita pakai sistem kayak gini lagi nih di laju reaksi ini. Pembahasan kita laju reaksi tentang orde, kita bahas tentang kayak gini lagi nih. Matematikanya kita pakai yang kayak gini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita kan sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya kan? Betul? Apa yang pertama? Faktor apa yang pertama kemarin? Faktor apa yang pertama yang kita bahas? Apa yang kita bahas kemarin itu? Ada lupa, nggak nulis. Ukuran zat. Apa pengaruhnya terhadap laju reaksi? Ya, bagus. Faktor yang kedua apa, Risa? Apa yang kita bahas? Faktor yang kedua apa? Suhu, betul. Bagaimana pengaruhnya? Iya, bagus. Udah masih sampai suhu aja kemarin kita. Apa lagi? Sampai suhu aja. Oke, kalau begitu kita lanjutkan.
Kita lanjut kalau gitu, perhatikan di slide. Faktor-faktor, mana dia faktor-faktor? Nah, berikutnya adalah, nah ini dia, konsentrasi. Konsentrasi. Kalau konsentrasi ini bisa kalian lihat di buku kalian halaman 107. 107, buku kalian halaman 107 tentang konsentrasi. Sudah? Konsentrasi, yang dimaksud dengan konsentrasi di sini adalah bukan belajar kalian konsentrasi, bukan. Oke, anak-anak saja konsentrasi, bukan itu maksudnya. Ya, itu maksudnya kalau konsentrasi yang itu maksudnya fokus ya. Kalau konsentrasi di dalam kimia ini maksudnya adalah kepekatan zat atau kekentalan zat atau banyaknya zat terlarut di dalam pelarut. Gitulah ejeknya nih. Ya, konsentrasi. Ya. Jadi pada konsentrasi yang tinggi, saya ulangi, konsentrasi itu tadi adalah banyaknya zat terlarut atau banyaknya kekentalan atau kepekatan. Sudah? Nah, jadi kalau dia semakin banyak konsentrasinya, misalnya Ustazah bilang yang paling sering kalian jumpai adalah garam. Ya, garam. Kalau kalian melarutkan garam ke dalam air 100 ml, garamnya 1 sendok, kita main sendok aja nih. 1 sendok garam. Sudah, berarti sudah ada larutan garam kalian. Sudah. Lalu yang gelas kedua, kalian membuat garam itu 2 sendok. Udah, 1 sendok garam, Ustazah gambarkan aja lah biar kalian ngudeng nanti entah apa-apa lah Ustazah ini bilangnya. Udah hidup kamera? Hidup? Udah kan? Oke. Ya, konsentrasi kalian pada konsentrasi ini ya. Jadi ini misal nih, di sini ada air 100 ml. Di sini juga ada air 100 ml. Dimasukkanlah ke sini 200 gram NaCl. Di sini juga dimasukkanlah 100 gram NaCl. Ini 100, ini 200. Airnya sama-sama 100. Sudah? Tadi saya bilang konsentrasi itu adalah kepekatan atau kekentalan atau banyaknya zat terlarut di dalam pelarut. Itu saja bilang tadi kan? Udah? Jadi kalau ditanya, manalah yang lebih besar konsentrasinya? A atau B? B, ya, B. Kenapa? Karena ini lebih banyak zat terlarutnya. Udah? Nah, jadi kalau balik lagi kita ke konsentrasi, berapalah konsentrasinya si A, berapa konsentrasinya si B? Itulah kembali lagi kita ke rumus yang pertama sekali saja sampaikan di awal-awal, ada namanya molalitas, ada namanya molaritas. Masih ingat? Kita bahas kemarin itu molal dan molar. Ya, jadi kalau kita mau mencari, kalau volumenya di sini dibuatnya adalah mililiter, kita pasti molar, bukan melar ya, molar. Dah, rumus molar mana si Hani? Apa kemarin rumus molar Hanifah Fitri? Hanifah Nadia. Molar apa rumusnya? Nah, buka bukunya. Molar sama dengan massa per mr kali 1000 per, atau kalian tak menulisnya macam mananya ini? Iya, yang ini kan ada Ustazah buat ini, yang ini gak kalian catat ini ya. Oh, gawat lah kita ini loh, ini yang ini kita bahas ini kemarin kan. Nih yang ini. Jadi apa Ustazah bedanya ini yang kemarin kalian bilang itu? Ini massa per mr kali 1000 per volume. Yang Ustazah bilang itu.
ya. Jadi ini kita pakai. Inilah dia satuan untuk konsentrasi, ya. Satuan konsentrasi itu kemolaran namanya. Kemolaran, satuan konsentrasi, ya. Sudah kira-kira apa rumusnya semuanya? Apa rumusnya? 1000. Iya, kali 1000 per volume, ya, kali 1000 per volume. Nah, kalau misalkan ini kita mau mencari berapalah massa A, misalnya massa A, berapakah molaritas A? Gampang aja, massanya berapa? Massa garamnya berapa? Massa molar A 100 per mRNaCl berapa? Yuk, Na 23, Cl adalah 35. Tambahkan berapa? Berapa? 40. Betul? 50? 58. Iya, 58 betul. 58 kali 1000 per berapa volumenya? Iya, 100. Gak usah ubah ke liter ini, ya. Tetap aja milih. Ini mati. Berarti 10 kali 100 berapa? 1000 bagi 58 berapa? Bagilah. Berapa lah itu? Berapa? Nggak ada kalkulator situ. Oh, udah, kita anggaplah dia di situ adalah berapa? 17. Oke, 17,24 molar gitu. Itulah konsentrasinya ini. Konsentrasi si B sama juga. Kok MB sama dengan massanya tadi 200 dikali MR-nya sama 58 dikali dengan 1000 dibagi dengan 100 mati, maka M sama dengan 2000 dibagi 58 hasilnya sama dengan 34,48. Betul nggak itu? Nah, kayak gitulah kalau mau mencari konsentrasi, ya. Konsentrasi yang dimaksud di sini adalah ini ya. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih besar konsentrasi A atau B, udah tahu kalian konsentrasi si B, gitu. Sudah. Jadi bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, Ustazah? Bagaimana pengaruhnya? Kita kembali lagi ke slide. Hampir semuanya itu sama pengaruhnya, ya. Hampir semuanya adalah sama. Perhatikan pengaruh konsentrasi. Ini dia. Konsentrasi, faktor konsentrasi, makin besar konsentrasinya artinya adalah makin banyak jumlah partikel reaksinya, maka tumbukan efektifnya akan semakin banyak terjadi. Akibatnya apa? Reaksinya akan semakin cepat. Sudah ada sama kalian file ini kan? Sudah kan Hani, udah nanti bagikan? Jadi ada di sini. Dan juga ujian praktek kita adalah tentang ini. Tentang ini jam praktek kita nanti. Jadi harap betul-betul ini, ya. Sudah? Jadi saya ulangi, konsentrasi, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, katanya kalau begitu misalnya, atau misalnya kalau ada dihubungkannya dengan tumbukan nanti, ini juga ini maksudnya, ya. Jadi kalau makin besar konsentrasinya, makin banyaklah berarti jumlah partikelnya. Artinya tumbukannya semakin efektif, makin banyak terjadi dan reaksi akan berlangsung semakin cepat. Maksud tumbukan di sini apa sih, Ustaz? Apa maksud tumbukan kira-kira di sini? Bisa nggak kalian menjelaskan tumbukan di sini maksudnya apa? Apa tumbukan, Dani? Hantaman, bagus, mantap kali bahasanya, hantamkan terus. Lain apa maksud tumbukan di sini? Apa bahasa lainnya? Tumbukan. Gesekan bisa. Apa? Satu-satu lah. Sweet dulu. Apa? Tabrakan boleh, asal jangan bilang ini, ya, asal bilang apa namanya? Oke, misalnya nih konsentrasi. Perhatikan saja. Sudahlah, lihat dulu ini. Ini, perhatikan.
Ini tadi adalah garam, janganlah garam, si HCl lah dulu kita buat. HCl yang konsentrasinya adalah 5 molar misalnya. HCl itu kan zat, yaitu terdiri dari unsur H dan Cl. Berarti secara kimia, ikatan kimia kan ada di sini HCl, H dengan Cl berikatan di sini kan, HCl gitu kan. Ini dia partikelnya, betul? Nah, udahlah anggaplah di sini pokoknya ini HCl, ini partikel-partikel HCl di sini berdekatan. Nih misalnya. Ini kalau dia 5 molar. Ustazah gambarkan lagi di sini ada dia di sini HCl 2 molar. Nah, HCl 2 molar. Ada juga partikel HCl-nya ada, tapi dia agak berjauhan, agak jarang-jarang. Sudah? Ini misalnya. Maksud dari bertumbukan tadi, faktor laju tadi adalah, jadi kalau semakin besar konsentrasinya, berarti partikelnya kan semakin banyak, ya kan? Partikelnya semakin banyak. Jadi kalau semakin banyak partikelnya, berarti kemungkinan terjadinya tumbukan atau gesekan antar partikel akan semakin sering. Kalau saya suruh kalian baris di lapangan Ulun Nuha yang Masya Allah ini, semakin sering tabrakan. Kenapa? Ustazah sempit kali loh saja, kami di belakangnya nggak muat. Ada yang duduk, ada yang berkompor, ada yang bercerit, macam-macam. Tumbuhan lah kalian di situ. Jadi semakin rapat, semakin dekat ukurannya, semakin banyak konsentrasinya, makin banyak konsentrasi siswa Ulun Nuha di lapangan ini, makin bertumbuhan, bergesekan, akhirnya barisnya tidak rata. Kayak gitu kan? Panas Ustazah, panas. Kenapa? Sempit kali Ustazah. Padat kali konsentrasi kami di sini. Sama kayak gini juga. Jadi kalau semakin banyak konsentrasi, semakin besar konsentrasi zat, maka akan sering terjadi tumbukan. Nah, sehingga kalau terjadi tumbukan, ini akan bergerak, ini ke sini, ini ke sini. Emangnya bertumbukan orang ini, jadi nggak mau diam lah, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, bertumbuhan, satu sama lain bertumbuhan. Sehingga akan mempercepat reaksi, karena dia bergerak terus, reaksi akan cepat nanti di sini. Reaksi apa maksudnya? Bukan cuma didiamkan aja. Misalnya, kalau kita tambahkan di sini makanan, HCl itu asam lambung ya. Asam lambung, kita tambahkan makanan. Kenapa di asam lambung? Kenapa harus ada asam lambung di dalam lambung kita? Karena dia itu bisa membantu proses pencernaan, bereaksi dia, ada reaksi kimia di situ. Sudah? Jadi apabila masuk makanan ke situ yang sudah kita lumat-lumatkan, maka akan bertumbuhkanlah makanan ini dengan partikel-partikel HCl, sehingga akan mempercepat reaksi. Makin tinggi konsentrasinya, makin sering terjadi tumbukan, makin cepatlah reaksinya itu berlangsung. Jadi apabila dia konsentrasi 5 molar dan konsentrasi 2 molar, yang lebih cepat reaksinya adalah yang berapa molar? Yang berapa molar? Yang 5 molar. Ya, betul ya. Jadi kayak misalnya kayak di inilah di jalan raya. Nah, kalian pasti nggak suka macet, ya kan? Kalau macet itu akhirnya jadi ya, apalagi pada jam-jam mau maghrib ini, udah mau mengujarkan maghrib, hujan lagi, aduh itu sumpah kali rasanya. Apalagi orang Medan, ya arahnya yang berlawanan arah lah, ada yang mepet, akhirnya stop. Weh, apanya kau itu, layakmu apa, macam lah dia ngomongnya kan. Janganlah kayak gitu, mundur, enggak ada yang mau mengalah, ya kan? Terjadi tumbukan tabrak-tabrakan akhirnya. Nah, kenapa seperti itu? Padat konsentrasi jalan itu. Nah, jadi semakin besar konsentrasinya, semakin banyak tumbukan, akhirnya reaksi akan semakin cepat. Ya, reaksinya akan semakin cepat. Apa faktor berikutnya lagi Ustazah? Faktor berikutnya adalah katalisator. Terakhir nih, katalisator. Apa itu katalis ini? Jadi sebenarnya untuk LKDP kalian, lembaran kerja LKPD maaf, lembaran kerja peserta didik untuk ujian praktek nanti, sebenarnya intinya adalah di sini aja nih, di sini aja kalian menarasikannya dari sini aja. Tapi ya hubungkanlah dengan buku kita nanti, di buku kita ada pembahasan lebih lanjut nanti ya. Jadi ada 4 faktor: konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalisator. Apa itu katalis? Apa itu katalis, Sarapina? Apa katalis?
Pernah dengar? Apa? Apa? Pernah memang. Apa itu? Bagus, tidak apa-apa. Alhamdulillah, berarti masih punya ini, bisa digunakan kepalanya gitu kan. Nggak ingat lagi, nggak apa-apa. Allah tuh memberikan nikmat kita lupa biar kita tuh nggak kepikiran terus gitu. Apa Wi apa Dwi? Katalis? Biasanya Dwi udah baca Wi. Buatlah apanya? Apa? Iya, bagus. Ada beberapa orang yang menjawabnya. Yang dapat mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi sebenarnya. Yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi yaitu menurunkan energi pengaktifan namanya. Menurunkan energi pengaktifan. Jadi misalnya seperti kalau siapa kan Aprita suka kali dia ke mall. Oh, walaupun dia COVID mau ke mall aja pikirannya gitu kan. Jadi dia ini, Ustazah capek kali lah naik tangga, naik lift lah Ustazah, gitu kan. Naik lift dia. Apa itu fungsi lift? Untuk apa itu lift? Mempercepat sampai ke lantai 3 misalnya. Namun setelah anti sampai di lantai 3, apakah lift itu ikut juga berbelanja dengan nanti? Tinggal dia di situ kan. Iya, jadi dia mempercepat tapi dia tidak ikut bereaksi, ya. Yaitu katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi, akan tetapi dia tidak ikut pada hasil, dia tidak ada ikut, cuman membantu aja. Masya Allah kan baik budinya nih katalis, ya kan. Sama lah ini kayak guru itu sama, itu kayak katalisator. Guru itu dia Aprita, biar anti tahu ya, biar semoga nanti bercita-cita jadi guru karena mulia sekali guru itu Aprita, banyak nanti pahala nanti jadinya ya. Jadi guru itu dia memfasilitasi siswanya, bagaimana lah dia biar pandai membantu siswa yang awalnya belum bisa baca huruf alif bata, akhirnya bisa hafal Quran, bisa pokoknya banyak kebisaannya. Tapi setelah bisa, guru itu fungsinya hanya membantunya, ya kan? Di akhir siapa itu ya? Sirahadatul Aisyah, oh masya Allah, tidak ditanyakan siapa gurunya ya, enggak ditanyakan itu. Ditanyakan adalah anak siapa itu ya, paling kayak gitu. Jadi guru hanya membantu kesuksesan anak-anak didiknya dengan izin Allah lah pastinya. Gitu kan. Jadi katalisator itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Contohnya apa Ustazah? Contohnya adalah, ayo ini Ustazah meroja ini. Deva. Apa nama enzim yang ada di air liur? Udah nelan dia, udah anti telan itu. Udah nelan air liur dia. Apa namanya ya? Di SMP dipelajari itu. Tunggu saja katanya, nanya mamanya dia, mana lah ingat lagi mamanya itu. Siapa yang ingat? Cepat nih. Amilase betialin. Loh lipase. Amilase. Iya, enzim pitialin, atau bisa juga dikatakan di dalam mulut kita juga ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi pati ya. Jadi kalau kita mengunyah makanan, mengunyah nasi, pernah kan kalian praktekkan itu? Kalau kita mengunyah nasi lama kelamaan, jangan 3 kali kunyah langsung telan. Coba dulu ya, nanti kalau makan siang kunyah dulu nasi aja sampai 33 kali ya. Hitung 33, 1, 2, 3, 4, 33 kali baru telan. Nah setelah ditelan itu nasinya pasti rasanya manis. Sudah dibantu oleh enzim, mengubahnya. Untuk apa dibantu? Biar bisa diproses ke dalam perut kita selanjutnya. Soalnya kalau masih dalam bentuk gula seperti itu susah diubah ya. Itu dia adalah namanya katalisator. Jadi sistem kerja katalisator, ada namanya katalisator, ada juga inhibitor. Inhibitor itu adalah lawannya. Kalau katalisator mempercepat reaksi, inhibitor memperlambat reaksi ya. Jadi jenis-jenis katalis ada tuh di buku kalian halaman 110. Coba lihat.
jenis-jenis katalis halaman 110 ada namanya katalis homogen, bisa kalian baca-baca dulu itu nanti ya. Ada namanya katalis heterogen, ada namanya enzim yang saya bilang tadi. Enzim itu adalah biokatalisator namanya ya. Enzim itu termasuk biokatalisator ya. Di buku kalian tuh ada tuh amilase, contohnya ada lagi bahan deterjen untuk menghilangkan noda, protease, ada contoh-contohnya. Ada namanya juga autokatalis. Apa itu autokatalis? Yang dia itu bersifat reaksi yang berfungsi sebagai katalis, hasil berfungsi sebagai katalis. Bisa nanti kalian baca-baca itu. Nah, sepertinya sudah habis pembahasan kita hari ini. Di minggu depan sebelum ujian kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Di situ kita di halaman 116 ya. Halaman 116 itu kita hitung-hitungan ya. Ini Ustazah siapkan ini materi tentang faktor-faktor ini. Kenapa? Karena itu materi kita ujian praktek. Makanya biar kalian nggak bingung-bingung, makanya Ustazah selesaikan hari ini. Jadi di minggu depan kita baru hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan kita kayak yang saya buat tadi. Jadi dibaca-baca bukunya, dan insya Allah nanti kita carilah waktu untuk ujian bulanan, maksudnya satu soal saja tentang AKM biar ada kita bahas nanti, biar nanti ujian pas tidak bingung-bingung lagi ya. Ustazah ini kayak mana biar ada diskusi kita, paling tidak satu soal saja ya. Mungkin itu saja anak-anak Ustazah. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ke Ustazah ya. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh ya, masih ada yang belum absen belum? Yang belum absen silakan absen dulu biar Ustazah copy nih. Sambil ngabsen kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Zalfa hadir, mana Zalfanya? Kok saja enggak nampak muka Mas Zalfa nih? Zalfa, nampak kan mukanya Zalfa? Oh, enggak bisa. Oke lah. Baiklah, Ustazah kopi dulu ya absennya ya. Oke. Iya lo mamai si Sarapina ini kami. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.